Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Pertama-tama, apa sih pentingnya trigonometri itu? Nah, trigonometri itu sangat penting teman-teman untuk membantu kita mengetahui rasio pada sisi-sisi di segitiga. Jadi kita bisa mengetahui perbandingan sisi A dan sisi B, perbandingan antara sisi C dan sisi B, sisi C dengan sisi A, dan lain-lainnya. Itulah pentingnya kita mengetahui trigonometri. Dan ini aplikasinya sangat banyak di kehidupan nyata. Nah, trigonometri itu ada apa aja sih? Di sini kita bakal belajar 6 perbandingan trigonometri. Kita mau lihat dulu gambar segitiga ini. Kita bisa lihat sisi C itu disebut sebagai sisi miring dari segitiganya. Dan dia memiliki sisi paling panjang di antara A dan B. Selanjutnya, A ini disebut sisi di depan sudut theta karena berseberangan dengan sudut theta ini. Lalu sisi B ini disebut dengan sisi di samping sudut theta ini karena letaknya berdekatan dengan sudut theta ini. Maka kita akan punya sinus theta itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut theta dan sisi miring dari segitiga. Sehingga kita memperoleh A banding C. Selanjutnya, kosinus theta itu adalah perbandingan antara sisi di samping theta dan sisi miring dari segitiga. Sehingga kita punya B banding C. Ketiga, kita punya tangen dari theta yang merupakan perbandingan dari sisi di depan sudut theta dan sisi di samping sudut theta, yaitu A dibanding B. Keempat, kita punya kotangen theta, dia itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi depan, sehingga kita punya B per A. Yang kelima, kita punya sekant dari theta, yang merupakan perbandingan sisi miring dengan sisi di samping sudut theta, maka kita punya C per B. Yang terakhir, kita punya kosekant theta, yang merupakan perbandingan antara sisi miring segitiga dan sisi di depan sudut theta, sehingga kita memperoleh C per A. Nah, 6 perbandingan ini bisa kita singkat dengan sebutan ini. Sinus theta bisa kita tulis sebagai sin theta. Kosinus theta bisa kita tulis sebagai cos theta. Tangen theta bisa kita tulis sebagai tan theta. Kotangen theta sebagai cot theta. Sekant theta sebagai sek theta. Dan yang terakhir, kosekant theta bisa ditulis dengan dua cara, baik itu CSC theta atau kosek theta. Dengan teman-teman tahu perbandingan trigonometri tersebut, sekarang teman-teman juga bisa lihat bahwa antara perbandingan trigonometri itu ada hubungannya loh. Apa hubungannya? Kita bisa lihat yang pertama, tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Kenapa bisa seperti itu? Kita tahu bahwa tan theta itu merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut theta dibandingkan sisi di samping sudut theta. Nah, kenapa hubungannya sin theta per cos theta? Bisa kita lihat di sini bahwa sin theta itu adalah A per C atau depan per miring. Dan cos theta itu kita tahu adalah B per C yang berarti adalah samping per miring. Di sini kita bisa lakukan perhitungan dengan melakukan A per C dikali C per B, di mana C-nya itu bisa kita coret, sehingga kita memperoleh A per B, di mana A per B itu adalah perbandingan trigonometri oleh tan theta. Makanya benar bahwa tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Dengan cara yang sama, kita bisa tahu bahwa kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Yang ketiga, kita punya kotangen theta sama dengan 1 per tan theta. Kenapa? Karena kita punya tan theta itu adalah A per B. Maka 1 dibagi A per B itu adalah B per A. Yang merupakan perbandingan trigonometri oleh kotangen theta. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa memperoleh sekant theta sama dengan 1 per cos theta dan kosekant theta sama dengan 1 per sin theta. Sekarang kita mau lihat contoh. Yang pertama, ambil segitiga ABC siku-siku di C. Garis CA panjangnya 4 satuan dan garis BC panjangnya 3 satuan. Misalnya, sudut CAB itu disebut alfa. Sekarang kita diminta untuk mencari ke-6 rasio trigonometri dari alfa. Maka kita tahu garis itu siku-siku di sini dengan titik sudutnya adalah C. Sekarang A itu di sini dengan panjangnya 4 satuan. Dan B yang di sini
memiliki panjang dari B ke C itu adalah 3 satuan. Sekarang kita belum tahu panjang dari B ke A. Tapi bisa kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu BA sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yang merupakan akar dari 16 ditambah 9. Sama dengan akar dari 25, yang hasilnya adalah 5. Sehingga BA itu memiliki panjang 5 satuan. Sekarang sudut alfa itu berada di sudut CAB, berarti berada di sini. Sekarang kita mau cari terlebih dahulu sin dari alfa. Bisa teman-teman ingat, sin itu adalah perbandingan antara sisi di depan alfa dan sisi miring segitiga. Berarti BC dibanding BA, yaitu 3/5. Yang kedua, diminta cos alfa. Berarti CA dibanding sisi miring, yaitu BA. Sehingga hasilnya adalah 4/5. C, kita cari tan alfa. Tan alfa itu adalah depan BC dibanding samping, yaitu AC. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Bisa teman-teman lihat di sini. Tan alfa itu bisa kita peroleh dengan cari sin alfa per cos alfa juga. Sehingga hasilnya adalah 3/5 dibagi 4/5. Yang hasilnya adalah 3/4. Yang keempat, kita cari kotangan dari alfa. Kotangan alfa itu bisa kita cari dengan 1 per tan alfa. Sehingga hasilnya adalah 4/3. Yang kelima, kita cari sekan dari alfa. Berarti 1 per cos alfa. Sehingga hasilnya adalah 5/4. Terakhir, kita cari kosekan dari alfa. Yang merupakan 1 per sin alfa. Hasilnya adalah 5/3. Beginilah caranya mencari seluruh rasio trigonometri dari sebuah sudut. Sebagai tambahan, kita punya tabel nilai sudut istimewa. Misalkan kita punya theta seperti berikut, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ketika sudut-sudut ini kita masukkan ke rasio trigonometri ini, maka kita akan mempunyai nilai seperti berikut. Di mana sin 0 itu adalah 0, sin 30 itu adalah setengah, sin 45 itu adalah setengah akar 2, sin 60 itu adalah setengah akar 3, dan sin 90 itu adalah 1. Untuk cos itu kebalikannya dari sin. Bisa dilihat kalau sin itu dari 0 ke 1, cosnya itu dari 1 ke 0. Cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 itu 0. Untuk tan theta, itu mudahnya teman-teman bisa lihat nilai sin theta dibagi cos theta. Sehingga tan 0 itu adalah 0 dibagi 1, hasilnya 0. Tan 30 itu adalah setengah dibagi setengah akar 3, yaitu sepertiga akar 3. Tan 45 adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya 1. Tan 60 itu adalah setengah akar 3 dibagi setengah, yang hasilnya adalah akar 3. Dan terakhir, tan 90 derajat itu adalah 1 dibagi 0, yang hasilnya tidak ada. Karena ada pembagian dengan 0. Untuk yang lainnya bisa teman-teman cari juga dengan cara yang sama, sehingga teman-teman akan memperoleh nilainya seperti berikut. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.